Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Nur Aini dari Pendidikan Kimia A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan keterampilan mengajar, yaitu keterampilan membuka, menjelaskan, dan menutup. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, yaitu Hana, yang akan berperan sebagai siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Dijaga terus ya kesehatannya, apalagi akhir-akhir ini anginnya lagi kenceng-kenceng banget, jadi kita perlu banyak-banyak menjaga kesehatan, terus asupan gizinya juga perlu dijaga, jangan sampai lupa makan gara-gara tugas, gitu. Sebelumnya Ibu mau absen dulu nih, siswa yang hadir. Jumlahnya yang hadir di Zoom ini ada 36, berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Bagus. Kemudian, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu nih. Ibu mau minta tolong bantuan ketua kelas. Berarti tolong Hana dipimpin untuk doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih Hana atas bantuannya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai senyawa hidrokarbon seperti pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Bu. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai ikatan hidrokarbon, kemudian ada bentuk rantai dari karbon hidrokarbonnya, serta rantai karbon dengan 4 macam atom C. Nah, Ibu mau review dulu nih. Masih adakah yang ingat pertemuan sebelumnya mengenai ikatan hidrokarbon? Yaitu ada hidrokarbon dengan ikatan jenuh dan ikatan hidrokarbon tidak jenuh. Indah, coba tolong bisa dijelaskan mengenai perbedaan antara hidrokarbon jenuh dengan hidrokarbon tidak jenuh. Perbedaan antara hidrokarbon dengan ikatan jenuh dan tidak jenuh itu terletak di ikatannya, Bu. Untuk yang hidrokarbon jenuh, dia itu ikatan tunggal, sedangkan untuk hidrokarbon tak jenuh, dia ada ikatan rangkapnya. Iya, benar sekali, Indah. Jadi kalau untuk yang jenuh ini karena dia ikatan tunggal semua, sedangkan kalau yang tidak jenuh, dia setidaknya memiliki ikatan rangkap. Kemudian, di minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Di mana kalau hidrokarbon alisiklik ini merupakan karbon dengan rantainya membentuk cincin, sedangkan kalau untuk alifatik, dia memiliki rantai karbon bentuknya itu memanjang atau terbuka, sedangkan kalau yang aromatik, dia ini merupakan rantai karbon cincin konjugat atau memiliki ikatan rangkap. Minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai rantai karbon yang terdapat dari 4 macam atom karbonnya. Ada yang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, Ibu mau tunjuk Salsa, coba bisa tolong jelaskan perbedaan antara atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk atom C ini, yang C primer itu mengikat satu karbon lain, Bu. Kalau sekunder, dia mengikat 2 karbon lain. Tersier mengikat atom C, atom karbon yang lain. Untuk yang kuaterner, dia mengikat 4 atom C yang lain. Iya, benar sekali, Salsa. Jadi, primer ini mengikat 1 karbon lain, kemudian sekunder 2 karbon lain, tersier 3 karbon lain, dan kuaterner ini 4 karbon lain. Selanjutnya, untuk pertemuan ke hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara senyawa hidrokarbon dari alkana, alkena, dan alkuna, kemudian membahas mengenai rumus umumnya dan rumus molekulnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan rumus struktur dengan rumus molekul dari rumus umum senyawa hidrokarbon, serta memahami bagaimana memberikan nama
senyawa alkana, alkena, dan alkuna sesuai dengan aturan IUPAC. Pembelajaran hidrokarbon hari ini kita akan membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum kita masuk ke alkana, alkena, dan alkuna, di hidrokarbon ini terdapat aturan IUPAC mengenai hidrokarbon rantai lurus, di mana dilihat dari jumlah atom C dari rantai tersebut. Nah, pada rantai hidrokarbon yang memiliki satu atom C, maka akan diberi nama dengan sebutan meta, yaitu dengan jumlahnya satu atom karbon. Sedangkan jika dua atom karbon, maka akan disebut dengan eta. Jika tiga disebut dengan propa, 4 itu buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 itu deka. Dan untuk urutan penamaan rantai lurus ini sangat penting untuk kita, kalau bisa dihafalkan ya, karena ini akan sangat berguna untuk pemberian nama senyawa hidrokarbon selanjutnya. Jadi dari meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Nah, kita akan langsung membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna, di mana alkana ini merupakan hidrokarbon alifatik jenuh yang semua ikatannya tunggal. Alkana ini memiliki akhiran ana. Nah, dia ini memiliki rumus umum yaitu CnH2n ditambah 2, di mana N ini merupakan jumlah atom karbon, dan hidrogennya ini memiliki jumlah 2 kali dari atom karbon dan ditambah 2. Kemudian ada alkena, yang merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum dari alkena yaitu CnH2n, di mana N ini merupakan jumlah atom karbon dari alkena, dan H-nya ini berjumlah 2 kali dari atom karbon. Selanjutnya ada alkuna, yaitu hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum dari alkuna ini yaitu CnH2n dikurang 2. Di antara ketiga ini, alkana, alkena, dan alkuna, bedaannya di rumus umumnya, di mana alkana ini memiliki jumlah hidrogennya 2 kali ditambah 2 dari atom karbon alkana. Sedangkan alkena, dia memiliki jumlah atom hidrogen sebanyak 2 kali dari atom C-nya. Dan alkuna, dia memiliki jumlah hidrogen 2 kali karbon dikurang 2. Seperti itu. Ibu mau tanya ke Siti, kenapa alkena dengan alkuna ini termasuk ke dalam hidrokarbon alifatik tak jenuh? Untuk alkena dan alkuna ya, Bu? Iya. Alkena dan alkuna disebut hidrokarbon alifatik tak jenuh karena alkena dan alkuna ini memiliki rantai memanjang yang terbuka dan memiliki ikatan rangkap, Bu. Iya, benar sekali, Siti. Jadi, alifatik ini menandakan kalau rantai atomnya ini memanjang atau terbuka, dan tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap. Kemudian, Hana, apa yang membedakan antara alkana, alkena, dengan alkuna? Perbedaannya kalau dari yang Ibu udah jelasin itu, terletak dari rumus molekulnya udah berbeda, Bu. Terus selain itu dari penamaannya juga berbeda, di akhirannya kalau alkana ana, alkena ena, dan alkuna belakangnya una, Bu. Tepat sekali, Hana. Jadi seperti itu ya, anak-anak semua. Nah, kemudian di bawahnya ini ada contoh dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yaitu ketiganya merupakan rantai karbon yang berjumlah 3 rantai karbon, di mana pada alkana diberi nama propana karena rantainya ikatannya tunggal semua. Kemudian pada alkena menjadi propena karena memiliki ikatan rangkap 2. Dan pada alkuna namanya menjadi propuna karena memiliki ikatan rangkap 3. Seperti itu. Berikut ini merupakan contoh penamaan deret alkana dari yang jumlah atom karbonnya 1 sampai jumlah atom karbonnya 10. Sebenarnya
Untuk penamaan hidrokarbon sendiri ini, atom C-nya bisa sangat jumlahnya lebih banyak daripada 10, tapi untuk tingkat SMA kita masih mempelajari dari jumlah atom karbon 1 sampai 10 terlebih dahulu. Di mana pada alkana maka akhirannya ana semua. Dan untuk contoh di sebelah kanan bawah itu merupakan contoh dari senyawa alkuna karena memiliki kata nangkap 3 serta berakhiran una. Selain dari alkana, alkena, dan alkuna, ada bentuk lain juga dari homolog hidrokarbon. Yang pertama itu ada sikloalkana, yang merupakan alkana, tetapi dia membentuk hidrokarbon alisiklik jenuh. Ya, alisiklik yang membentuk cincin, rantai cincin seperti yang dibahas sebelumnya. Dan jenuh karena ikatannya ini alkana, ikatan tunggal semua. Kemudian ada juga alkadiena, yaitu merupakan alkena yang memiliki 2 ikatan nangkap 2. Jadi ikatan nangkapnya itu berjumlah 2 dalam satu rantai utama. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini ada kata di yang menandakan ada 2 ikatan nangkap 2 pada senyawa alkenanya. Seperti itu. Untuk pemberian nama senyawa hidrokarbon ini ada aturan penamaan dari IUPAC. Yang pertama, aturannya itu penamaan senyawa hidrokarbon ini didasarkan atas rantai utamanya, di mana rantai utamanya itu dilihat dari jumlah karbon terpanjang dan terbanyaknya. Pada alkena, alkuna, dan alkadiena, rantai utamanya ini harus yang mengandung ikatan rangkap. Kemudian jika terdapat lebih dari satu rantai utama, maka dipilih rantai utama dengan cabang terbanyak. Peraturan kedua yaitu cabang ini diberi nama dengan nama gugus alkil. Nah, namun jika tidak dapat memenuhi aturan IUPAC, dapat menggunakan nama trivial atau nama jual, nama pasar gitu. Aturan ketiga yaitu mengenai posisi cabang. Nah, posisi cabang dari senyawa hidrokarbon ini ditentukan dari penomoran atom karbon rantai utama, di mana pada alkana penomorannya ini rantai cabang dibuat agar berada pada posisi nomor yang kecil. Seperti itu. Nah, sedangkan pada alkena dan alkuna, penomorannya ini dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian pada sikloalkana, penomorannya ini dilakukan jika cabangnya ini berjumlah lebih dari 1, maka dilakukan berdasarkan searah dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, aturan keempat yaitu posisi ikatan rangkap juga ditentukan dengan angka atau urutan dari rantai utama atom karbonnya, di mana posisi ikatan rangkapnya ini diusahakan di urutan yang kecil atau awal-awal. Kemudian aturan yang kelima, jika terdapat cabang alkil sejenis, maka yang jumlahnya lebih dari 1, maka ditulis namun diberi indeks di atau tri misalnya. Pada butana terdapat 2 alkil cabang, yaitu metil, sehingga penamanya menjadi dimetil butana. Dia menandakan bahwa cabang jenis metil ini ada 2, seperti itu. Nah, aturan yang keenam yaitu jika terdapat lebih dari 1 macam jenis cabang, maka urutan penamanya ini berdasarkan abjad, tetapi sebelum diberi indeks seperti sek, ters, dan neo. Di tritetra juga termasuk ke dalam indeks. Jadi, misalkan terdapat dimetil dan etil, maka penamaannya akan dimulai dari si etil dulu, baru metil. Karena lebih berdasarkan urutan abjad, huruf E lebih dahulu daripada huruf M. Seperti itu. Nah, ini merupakan gugus alkil atau cabang pada penamaan senyawa hidrokarbon, di mana jika cabangnya terdiri dari 1 karbon, atom karbon dengan H3, maka diberi nama metil. Jika terdapat 2 atom karbon, maka diberi nama etil. Nah, di sebelah kiri merupakan penamaan berdasarkan nama trivial
atau nama jual, nama pasar. Sedangkan yang sebelah kanannya ini merupakan nama IUPAC. Dan jika terdapat 3 atom karbon di cabang, maka namanya propil. Kemudian ada 4 cabang, yaitu butil. Kemudian ada pentil, kemudian ada isopropil. Ini merupakan satu metil etil karena dia ada satu metil dan sebelah atasnya itu ada etil. Kemudian ada isobutil atau yang dikenal dengan 2 metil propil. Jadi ini propil dan ada metil di atom cabang keduanya. Kemudian ada sekbutil atau nama IPEC-nya itu 1 metil butil. Dan metil, ini terdapat salah tulis ya, jadi 1 metil tapi di belakangnya itu propil. Karena atom karbonnya ini ada 3. Seperti itu. Kemudian ada tersbutil atau yang dikenal dengan 1 dimetil etil. Jadi dia ada 2 metil dengan etil. Kemudian ada isoamil atau dikenal dengan 3 metil butil. Di sini ada butil dan juga metil. Kemudian ada sekamil atau dikenal juga sebagai 1 metil butil. 1 metil, kemudian ada butil juga. Kemudian ada tersamil 1,1 dimetil propil. Metilnya ada 2, kemudian dia terikat dengan propil. Selanjutnya ada juga neoamil atau dikenal juga sebagai 2,2 dimetil propil. Dia ada 2 metil dan propil seperti itu. Ini untuk penamaan gugus alkil. Berikutnya ini merupakan contoh dari senyawa alkana, alkena, dan alkunas dengan penamaan berdasarkan aturan IPEC. Nah, kita bisa lihat dari yang tengah. Ini terdapat 4 etil, 4,6 dimetil 1 heptena, di mana heptenanya ini merupakan rantai utama, yang berarti heptena, senyawa alkena, dengan jumlah rantai utamanya ini ada 7 atom karbon. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 rantai utama ini terdapat cabang, yaitu di nomor 4 ada metil, kemudian ada etil juga, serta ada metil lagi di atom karbon ke-6, sehingga penamaannya menjadi 4 etil, karena huruf E terlebih dahulu daripada huruf M, kemudian 4 etil, dan terdapat 2 metil, sehingga namanya menjadi dimetil, 4,6 dimetil, 1 heptena. Angka 1 karena ikatan rangkap 2-nya terdapat di atom karbon nomor 1. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya itu ada yang sebelah kanan, ada 1 etil 3 metil siklopropana, di mana ini merupakan sikloalkana sehingga penamaannya dilihat dari rantai cincinnya terlebih dahulu. Kemudian, sesuai dengan arah jarum jam, maka cabangnya ada etil dan ada metil. Etil lebih dahulu karena huruf E. Berdasarkan abjad, huruf E terlebih dahulu, baru huruf M. Nah, di mana dia atom 1 ada di cabang etil, kemudian cabang metil ada di atom karbon ketiga. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat juga ada contoh lainnya. Ada 4 tersbutil, 5 etil, 3 metil oktana, sama ada juga 2 etil, 1,3 butadiena. Nah, berikutnya ini ada contoh lagi, penamaan senyawa hidrokarbon berdasarkan aturan IPEC. Yang pertama ini ada 4 atom karbon sebagai rantai utamanya, dan dia tidak memiliki cabang, sehingga penamaannya menjadi karena 4 atom karbon, dan dia merupakan ikatan tunggal semua, sehingga masuk ke dalam senyawa alkana, maka namanya menjadi butana. Kemudian yang kedua, Ibu mau coba ke salsa. Nomor 2, bisa tolong bantu Ibu memberikan nama untuk senyawa hidrokarbonnya? Oke, sebentar ya Bu, saya lihat dulu.
Untuk nomor 2, dia ada metil di nomor 2, terus jumlah rantai C terpanjang itu ada 3, berarti dia 2 metil propana, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, dia memiliki 3 atom karbon utama, kemudian memiliki cabang di atom kedua, yaitu metil. Sehingga namanya menjadi 2 metil propana. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya, contoh ketiga. Di sini ada rantai karbon panjang dan cabangnya juga ada 3. Pertama kita tentuin dulu rantai utamanya. Di sini kita tentuin ini rantai utamanya karena dia atom karbonnya memiliki rantai atom karbon dengan jumlah yang paling panjang, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita tentukan cabangnya. Nah, cabang ini ada 1 metil, metilnya ada 3. Dia ada di atom karbon 2, 3, dan 5. Nah, semuanya ini ikatan tunggal, sehingga dia termasuk ke dalam alkana. Di mana dengan 6 atom karbon sebagai rantai utamanya, sehingga penamaannya menjadi 2,3,5. Karena ada 3 gugus metil, maka menjadi tri-metil, dan 6 karbon, berarti heksana. Heksana. Seperti itu. Kemudian contoh dari alkenanya di sini. Contoh keempat mengenai alkena, karena dia ada 2 ikatan lengkap duanya, sehingga rantai utamanya ini yang mencangkup ikatan lengkap duanya, seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar kedua ikatan lengkapnya ini masuk ke dalam rantai utama. Berarti dia alkena dengan 6 rantai karbon. Kemudian dia memiliki cabang, yaitu ada etil, dan juga ada propil. Nah, kita hitung berarti rantai cabangnya yang paling kecil berarti penomorannya dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga penamaannya menjadi 2 etil, 3 propil, kemudian rantai cabangnya ini, ikatan lengkapnya ini ada di atom karbon 1 dan karbon 4, sehingga namanya menjadi 1,4 heksa, karena atom karbonnya ada 6, dan ikatan lengkapnya ada 2, sehingga ada kata di, baru diberi akhiran ena. Jadi namanya menjadi 2 etil, 3 propil, 1,4 heksadiena. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu, lagi loading. Oke. Nah, ini untuk senyawa alkana. Ibu mau tanya ke Anissa, coba. Untuk senyawa alkana berikut, tolong beri nama sesuai dengan aturan tata nama IUPAC-nya. Saya coba ya, Bu. Ini karena dia paling panjangnya itu 4. Terus ada cabang brom di C kedua, berarti dia jadi 2 bromo butana, Bu. Iya, benar sekali Anissa. Jadi, ini senyawa alkana, kita tentukan rantai utamanya, itu ada 4, dengan 4 rantai atom karbon, ini 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia punya rantai cabang, yaitu bromo di atom keduanya, sehingga namanya menjadi 2 bromo butana. Kemudian ada lagi, ini untuk contoh dari senyawa alkena, karena memiliki ikatan lengkap 2. Ibu mau tanya ke
Hana, coba tolong bantu Ibu memberikan nama untuk senyawa hidrokarbon ini. Oke, sebentar, Bu. Ini dia alkena ya, Bu? Iya. Berarti dia 2 metil 1 butena, Bu. Iya, tepat sekali, Hana. Jadi, untuk senyawa alkena, kita tentukan rantai utamanya yang memiliki ikatan lengkap 2, yaitu di sini 1 karbon, 2, dan 3, dan 4. Sehingga dia merupakan butena, dengan ikatan lengkap 2-nya itu ada di karbon 1, dengan cabangnya itu metil. Sehingga jadi 2 metil butena. Nah, ini untuk gambar 3 dimensinya nih. Bisa dilihat bentuk ikatan lengkap 2-nya ada di sini. Kemudian ada lagi contoh dari senyawa alkuna. Nih, dia memiliki ikatan lengkap 3. Nah, untuk ini nama dari senyawa alkunanya itu merupakan 7 kloro karena didahulukan ikatan lengkap 3-nya dulu. 7 kloro 3 heptuna. Dia memiliki 7 atom karbon di rantai utamanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia memiliki ikatan lengkap 3 di atom karbon nomor 3, serta memiliki cabang, yaitu klorin di atom karbon ketujuhnya. Nah, ini untuk gambar dari 3 dimensi senyawa 7 kloro 3 heptunanya. Ini bisa dilihat, dia memiliki ikatan lengkap 3 di sini. Nah, seperti itu. Baik, Ibu stop share screen dulu. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelumnya, Ibu mau minta bantuan untuk menyimpulkan pertemuan kali ini, di mana kita sudah membahas mengenai hidrokarbon yang dibagi menjadi alkana, kemudian ada alkena, serta alkuna. Ibu mau tanya ke Indah, perbedaan dari alkana, alkena, dan alkuna itu apa ya, Indah? Untuk perbedaan itu ada di penamaan akhirannya, Bu. Kalau alkana ana, alkena ena, dan alkuna una. Iya, tepat sekali. Terus untuk alkana dia ikatannya hidrokarbon jenuh, dan sementara alkena dan alkuna ini tak jenuh, Bu. Iya. Ada lagi perbedaannya? Seingat saya sih tadi ada di rumus molekulnya, Bu, tapi saya rada lupa, Bu. Oh iya. Untuk alkana, jadi dia itu memiliki rumus umumnya itu Cn H2n ditambah 2. Sedangkan untuk alkena, dia memiliki rumus umum Cn H2n dan alkuna Cn H2n dikurang 2. Itu untuk rumus umumnya. Kemudian untuk alkana ini, dia ikatannya tunggal. Sedangkan untuk alkena dia memiliki rangkap 2. Dan alkuna ini memiliki ikatan rangkap 3. Itu untuk perbedaan alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan aturan IUPAC, di mana untuk aturannya itu, pertama kita harus menentukan rantai utama dulu dari senyawa hidrokarbon. Jadi pertama-tama kita perlu menentukan rantai utama, dilihat dari jumlah atom karbon terpanjangnya. Kemudian setelah kita dapat menentukan rantai utama, selanjutnya kita lihat cabang dari rantai hidrokarbon tersebut, apakah dia memiliki cabang atau tidak. Kemudian baru kita dapat memberikan penomoran urutan dari rantai itu, dari 1 sampai rantai terpanjangnya. Setelah itu kita juga melihat dari ikatan rangkapnya.
untuk ikatan rangkap, untuk senyawa alkena dan alkuna, ikatan rangkap ini diutamakan nomor yang urutan kecil. Itu untuk ikatan rangkap. Kemudian kita juga melihat dari jumlah cabangnya, sejenis dan lebih dari satu, maka penamanya pakai indeks di, tri, dan tetra, seperti itu. Kemudian, jika cabangnya berbeda jenis, dan lebih dari satu, maka penomorannya itu diurutkan berdasarkan abjad. Nah, untuk pertemuan kali ini, sepertinya Ibu cukupkan untuk pembahasan mengenai alkana, alkena, dan alkuna, setelah tata nama pemberian senyawa hidrokarbon berdasarkan aturan IUPAC. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu menentukan penamaan senyawa hidrokarbon berdasarkan aturan penamaan IUPAC. Ini terdapat 5 nomor, 5 soal. Nanti untuk pengumpulannya, Ibu buka assignment di Google Classroom, dan waktu deadline-nya ini sampai seminggu, sehingga di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jawaban anak-anak semua nih, mengenai penamaan tata nama IUPAC. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Bu. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas, dan untuk folder filenya Ibu akan kirim di Google Classroom untuk bisa di-review kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai tata nama senyawa hidrokarbon, serta melanjutkan mengenai keisomeran dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Pertemuan kali ini Ibu tutup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Bisa juga dicek kembali review dari PPT ini. Dan perbanyak latihan untuk penamaan tata nama senyawa hidrokarbon, karena dengan latihan itu sendiri kita baru akan lebih memahami materi yang baru saja kita pelajari. Seperti itu. Untuk Zoom-nya Ibu akhir sampai sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Makasih, Bu Alif.